Masih bersama kami di Prime Talk, pemirsa. Tadi ketika saya tanyakan kepada Mas Kodari seberapa manis label NU bagi seorang capres-cawapres, Mas Kodari menyampaikan bahwa pilihan pengurus PBNU itu tidak selalu linear dengan pilihan warga yang ada di lapangan. Mengapa demikian? Tadi ada contohnya di Jawa Timur ya, kan PBNU itu secara resmi mendukung pasangan Saifullah Yusuf. Kemudian ternyata hasilnya yang unggul adalah yang tidak diberikan endorsement secara resmi oleh katakanlah pengurus PBNU, dalam hal ini adalah Bu Khofifah. Nah, di sisi yang lain Bu Khofifah memang juga orang NU. Beliau adalah ketua Muslimat NU. Jadi dari kejadian itu timbul kesan bahwa ya ternyata fatwa atau arahan dari PBNU itu, tokoh-tokoh resminya itu tidak diikuti oleh masyarakat di lapangan. Masyarakat di lapangan punya preferensi masing-masing, punya preferensinya sendiri begitu, yang tidak linear dengan pilihan dengan latar belakangnya sebagai warga NU. Dan memang kita bisa lihat contoh-contoh ini di dalam banyak kasus yang lain ya. Kalau memang pilihan masyarakat NU itu monolitik, maka saya katakan partai paling besar di Republik ini pasti PKB. Semenjak tahun 99, ketika pertama kali pemilu bebas diselenggarakan, tidak pernah yang namanya suara PKB itu mendekati angka 35%. Basis pemilihnya tadi. Tahun 99 PKB mendapatkan 12%, 2004 10%, 2009 bahkan turun dari 5%, 2014 kembali ke angka 9%. Kalau jadi begitu, Mas Kodari, praktis sampai sejauh ini hanya sekitar sepertiga saja yang namanya warga NU itu. Demikian, mengapa para politisi ini masih berlomba-lomba untuk mengambil suara NU untuk menjadi kader NU misalnya? Untuk sebagian memang ada dasarnya ya, karena tadi angka potensial itu angkanya besar sekali sekitar 35%. Tetapi angka ini kan ada dua jenis, angka potensial dengan angka manifest. Menurut saya harusnya para politisi harus lebih hati-hati ketika melihat figur NU atau sosok NU ini. Ya karena apa yang harus banyak dilihat itu adalah angka manifestnya. Apalagi kalau kita lihat berpolitiknya NU PBNU ini memang kadang-kadang bagi sebagian kalangan disebut jurus kanan kiri begitu ya. Maksudnya termasuk apa kayak kemarin itu ya Ma'ruf Amin sudah jadi wakil presidennya Pak Jokowi. Tiba-tiba kemarin memberikan kartu NU kepada Prabowo. Ya katakanlah semua artinya yang minta kartu mengakomodir kedua belah pihak. Kalau memang sudah dukung Jokowi ya Jokowi aja. Nah, gimana kalau itu? Prabowo aja. Gimana Pak Marsudi? Kalau Pak Kodari atau partai politik itu begitu. Begini Pak Kiai, tapi NU bukan partai politik. Sebentar, nanti saya silakan. Analisis sampai itu salah total. Yang mana tuh? Jelas itu. Misalnya begini. Beliau mengatakan PBNU dukung Saifullah Yusuf. Tidak pernah PBNU tidak ada endorsement secara langsung terhadap itu Saifullah Yusuf. Karena apa? Dua-duanya mereka adalah orang NU, ya disilakan aja mereka. Lah kebetulan kalau dulu yang menang adalah Saifullah Yusuf, sekarang yang menang adalah Bu Khofifah, ya semuanya NU. Itu satu. Jadi bahwa pilkada kemarin di Jawa Timur PBNU tidak pernah ada sikap resmi untuk mendukung salah satu paslon. Oke, itu untuk satu. Kali ini itu satu. Nomor dua, tentang PKB dan NU harus related. Tidak linear katanya. Ya memang. Memang tidak linear. NU membuat atau menciptakan kader-kader. Yang kader-kader NU itu sekarang ini ya, masuk di partai mana saja, banyak kader-kader NU yang diambil oleh partai mana saja. Lah buktinya yang jadi kemarin pilkada itu, tanya aja sama Pak Kodari, rata-rata itu yang jadi bupati atau gubernur orang NU. Kader NU. Yang di mana Pak Kiai? Ya di mana-mana itu. Tanya saja di mana-mana. Minimal mereka itu ya mau di Makassar, mau di luar Jawa, itu di Kalimantan rata-rata NU. Artinya NU ingin menegaskan bahwa kader NU itu ada di mana-mana, di banyak partai, bukan hanya di PKB ya. Nah sekarang ya sudah bisa dilihat lah partainya. Kalau tadi soal PBNU kanan kiri gimana tuh? Mengakomodir kedua belah pihak. Jadi begini, kalau yang kejadian atau yang kemarin itu tadi sudah saya tambahin Pak Kiai. Pak Mahfud kok ditolak jadi wapres, dibilang bukan kader NU, tiba-tiba Prabowo dikasih kartu NU, bagaimana tuh Pak? Itu kan setahu saya kemarin, saya tanggapi dulu. Silakan. Itu waktu saya di PBNU itu kan begini nih, malah rame itu. Setiap kelompok di beberapa lantai NU itu bunyinya begini. Mahfud NU itu fitnah dan salah.
yang benar adalah Mahfud MD. Kalau nggak percaya, cari di KTP-nya atau di buku-buku tulisannya. Bercandaannya Itu ya. Mahfud MD. Iya. Itu yang ramai di PBNU begitu. Jadi itu menurut Bapak, dari lantai Mahfud ke itu lantai itu. Tapi, Menurut Bapak, Mahfud tapi MD itu intinya NU? setelah Prabowo diberikan kartu anggota NU, ada juga yang mempertanyakan apakah Mahfud MD juga akan diberikan kartu anggota NU yang sama. Loh, Tapi Pak Marsudi boleh dijawab nanti ya. boleh. Pak Marsudi nanti akan dijawabnya, kita akan lanjutkan lagi. Pemirsa Prime Talk akan kembali usai jeda berikut ini. Suara Nahdien selalu menjadi rebutan jelang pemilu. Bagaimanakah modus politisi untuk menarik suara NU dan bagaimanakah PBNU dan tokoh NU meresponnya? Kami akan langsung membahasnya bersama dengan Ketua PBNU Marsudi Syuhud dan juga Direktur Eksekutif Indobarometer M. Kodari. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam Zevia. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Marsudi, kemarin kita sudah lihat ini ada Prabowo yang berkunjung ke PBNU, kemudian dikatakan akan diberikan kartu anggota NU. Apa sih makna dari kartu anggota NU untuk Prabowo? Jadi intinya adalah demikian bahwa PBNU kan sesungguhnya bukan partai politik dan tidak juga untuk main politik. PBNU itu adalah sebuah lembaga yang politiknya adalah politik kebangsaan. Politik kebangsaan itu tidak lain tujuannya adalah bagaimana apa yang telah disepakati oleh bangsa ini yang merupakan al-mu'ahadah watoniyah yang di dalamnya adalah ada demokrasi, yang demokrasi ini adalah mau berjalan, yang kita lagi jalankan ini, yang paling dekat adalah ada pileg dan pilpres. Ya. NU ingin meyakini dan ingin memastikan bahwa demokrasi ini berjalan dengan baik. Berjalan dengan baik dan insya Allah di antara para kandidat presiden cawapres ini untuk saling memahami bahwa kita bangsa Indonesia butuh demokrasi yang berakhlakul karimah, yang nyaman, yang tidak hoax, yang clear, yang tidak saling menghujat, tidak black campaign. Itulah sejumlah pesan-pesan NU kemarin kepada calon-calon presiden, terutama yang datang kemarin. Siapapun capres dan cawapres yang datang ke NU ini NU akan open saja, akan bersikap terbuka. Oh ya tentu, karena PBNU kan bukan partai politik. Intinya ingin bahwa negara Indonesia yang telah kita sepakati bersama dalam berdemokrasi ini, kita harus meyakinkan bersama-sama, kita sampaikan kepada kandidat-kandidat ini, ayo jadikan negara Indonesia yang demokrasi ini demokrasi yang bermoral, yang baik, yang aman, yang jangan saling menyerang dan gitu-gitu kira-kira. Ceritanya itu bagaimana Pak Marsudi ketika Prabowo akhirnya sampai bisa diberikan kartu anggota NU? Kalau untuk kartu anggota NU itu siapa saja, wong sekarang itu online juga kita buka dan siapa saja artinya umat Islam yang ingin bergabung dengan NU yang sekarang alhamdulillah sudah lebih daripada 91 juta di Indonesia saja, itu Mbak Zulfa juga bisa. Tinggal apply saja dan itu nanti dapat kartu NU karena NU terbuka untuk siapa saja. Oke, Maka apalagi kayak Prabowo, Sandiaga Uno, Tadi Pak Marsudi, Presiden Jokowi saja sudah dapat duluan. Jadi semuanya sudah dapat ya sekarang ya. Semuanya sama gitu. sudah menjadi anggota NU. Pak Marsudi, kalau tadi Anda katakan anggota NU sekarang kader NU jumlahnya sudah lebih dari 91 juta dengan masa sebegini besarnya, otomatis ini kan banyak ya yang menggoda-goda NU lah untuk terjun ke politik praktis. Bagaimana NU memposisikan diri di tengah-tengah berbagai macam bentuk godaan politik di Pilpres 2019? Jadi politik NU politik kebangsaan yang tidak lain adalah bagaimana NU hanya menyiapkan kader-kader untuk bangsa ini. Coba bayangkan, NU menyiapkan untuk kader bangsa ini adalah diawali dari mereka umur katakan sekolahannya dari SD, SMP sampai perguruan tinggi. Tapi di SMA saja sudah ada organisasi yang mendidik mereka jadi pemimpin, yaitu ada IPNU, ada IPPNU, nanti setelah IPNU IPPNU naik lagi, kalau perempuan itu Fatayat, kalau laki-laki itu Ansor, naik lagi, itulah kemudian menjadi ada Muslimat, ada NU. Ini jenis-jenis pengkaderan bahwa bangsa Indonesia punya organisasi seperti NU yang
tidak sulit mencari kader. Dan alhamdulillah sampai saat Jadi ini, di NU ini partai ini ketika minta kader di NU atau bahkan ngambil kader dari NU rata-rata sudah siap semua, apalagi cuma